Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ahmad Fortuna. NPM saya 1935 10315. Saya dari kelas 3D, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjelaskan Linux Ubuntu. Jadi, Ubuntu adalah sistem operasi yang merupakan distro dari sistem operasi Linux. Ya, langsung saja kita buka VirtualBox-nya. Di sini saya sudah membuka VirtualBox-nya. Kemudian kita jalankan Ubuntu-nya. Ya, kita jalankan. Kita login terlebih dahulu. Di sini saya login. Oke, tunggu sebentar. Ini merupakan tampilan awal dari Ubuntu yang saya install. Ya, di sini saya belum ada men-setting apapun. Hanya saja saya menambahkan folder file di sebelah sini. Oke, ada sebuah kernel yang bernama terminal di sistem operasi Ubuntu ini, yang nantinya kita gunakan untuk menjalankan berbagai perintah seperti cmd di operasi sistem Windows. Ya, di sistem operasi Windows. Kemudian cara membuka terminalnya yaitu bisa dengan cara klik menu application, kemudian ke menu aksesoris, kemudian kita cari di menu aksesoris itu terminal. Maka terminal akan terbuka. Atau bisa juga dengan cara menekan tombol Ctrl Alt T. Maka dia akan muncul atau terbukalah terminalnya. Baik, yang pertama saya akan mengetikkan man ls. Apa itu man ls? Man ls adalah perintah untuk menampilkan semua informasi yang berkaitan dengan command ls. Sini bisa dilihat semua berkaitan dengan command ls, semua informasi yang berkaitan dengan command ls. Kemudian bagaimana cara keluar dari man ls ini? Yaitu kita cukup menekan tombol Q, maka dia akan kembali. Kemudian di sini saya mengetikkan pwd. Pwd itu berfungsi atau digunakan untuk memperlihatkan di posisi mana sekarang kita berada. Kita enter. Di sini sekarang kita berada di home, kemudian di user. Usernya yaitu Maulana Ahmad Fortuna. Kemudian kita ls. Ls ini untuk melihat isi dari sebuah direktori. Kita enter. Di sini isi dari direktori Maulana Ahmad Fortuna adalah 2019, kemudian 3D, desktop, dokumen, download, dan lain-lain. Kemudian di dalam sistem operasi Ubuntu ini ada dua user, yaitu user biasa dan juga super user atau pengguna tertinggi. Nah, bedanya apa? Super user dia dapat mengakses seluruh fungsi yang ada di sistem operasi Ubuntu ini. Ya. Sedangkan user biasa dia hanya dapat mengakses beberapa fungsi saja, tidak keseluruhan. Kemudian bagaimana cara agar menjadi pengguna tertinggi atau super user? Yaitu dengan mengetikkan sudo spasi su, kemudian kita enter.
Di sini sistem akan meminta password, yaitu password yang kita gunakan ketika login pada sistem operasi Ubuntu ini. Tidak terlihat, kemudian kita enter. Di sini kita sudah menjadi pengguna tertinggi ya, atau super user. Ya. Dan dia akan otomatis masuk sebagai root mode. Root mode yaitu kita akan posisi kita sekarang itu akan langsung ditampilkan ya. Dia akan langsung menampilkan di mana posisi kita sekarang ya. Lebih detail dia dari PWD tadi. Ini dia langsung tanpa perlu mengetikkan lagi. Oke, kemudian bagaimana cara kita membuat folder ya. Tadi mkdir, kemudian spasi nama foldernya. Di sini saya buat nama foldernya latihan 1. Kemudian saya buat lagi mkdir latihan 2. Kemudian kita cek apakah sudah terbuat atau belum. Maka folder latihan 1, latihan 2 itu sudah terbuat. Kemudian kita berpindah direktori, yaitu menggunakan perintah cd. cd itu adalah perintah untuk berpindah direktori. Kita ketikkan cd spasi nama folder yang ingin kita tuju, yaitu latihan 1. Kemudian kita enter. Kita sudah masuk ke folder latihan 1. Kemudian di folder latihan 1 ini itu kita cek apakah sudah ada filenya atau belum, yaitu dengan ls, enter. Ternyata latihan 1 masih kosong. Bagaimana cara kita membuat file di dalam folder latihan 1? Yaitu dengan mengetikkan touch ya. Touch itu adalah untuk membuat file baru. Kita ketikkan touch spasi kemudian nama filenya. Kita ingin membuat apa? Coba 1.txt, jangan lupa. Kemudian kita enter. Kita cek. Dan ternyata coba.txt filenya sudah tersimpan di folder latihan 1. Kemudian bagaimana cara kita menambahkan isi? Tunggu sebentar. Kita cek dulu apakah di coba 1 itu sudah ada isinya atau belum. Kita ls kan. Bukan kita ls, kita cat ya. Cat ini adalah untuk melihat isi file. Kita cat kemudian nama filenya yaitu coba 1.txt, kemudian kita enter. Ternyata isi dari file coba 1 itu belum ada. Bagaimana cara kita menambahkan isi dari file tersebut? Yaitu dengan perintah nano. Nano spasi nama file coba 1.txt. Kemudian kita enter, maka kita akan masuk ke text editor dari sistem operasi Ubuntu ini. Kemudian kita isikan. Di sini saya buat adalah saya adalah mahasiswa. Kemudian jika kita sudah selesai mengisi file, kemudian cara menyimpannya yaitu dengan menekan tombol Ctrl X. Maka di sini kita akan dibawa ke dua pilihan, yes atau no. Kita tekan tombol Y, kemudian enter. Maka mengecek agar itu sudah tersimpan atau belum, yaitu dengan perintah cat tadi. Cat nama file coba 1.txt, enter. Ternyata isi dari file coba 1 sudah tersimpan. Kemudian kita ingin menambahkan file juga, akan tetapi sekaligus dengan isi dari filenya bisa, yaitu dengan perintah echo ya, echo. Bagaimana cara menuliskan perintahnya? Yaitu echo spasi tanda petik 2 bisa, tanda petik 1 bisa. Kemudian kita tuliskan isi dari file ini apa nantinya. Kita isi misalnya Anda
menjadi Iron Man. Jangan lupa titik 2 lagi, kemudian gunakan tanda lebih besar dari itu sebanyak 2 kali ya, jangan lupa lebih besar dari sebanyak 2 kali, kemudian spasi, baru nama file yang ingin kita buat ya. Lebih besar dari, kemudian spasi, nama file yang ingin kita buat, yaitu latihan 2. Jangan lupa .txt. Kemudian kita enter. Apakah sudah terbuat atau belum? Kita cek saja. Ya. Di sini sepertinya saya tidak apa-apa. Di sini latihan 1 ya. Foldernya itu file latihan 2. Coba saja kita cek ls. Di sini ada file coba 1. Ada file juga latihan 2.txt. Oke. Kemudian setelah membuat folder, membuat file, kita lanjut ke mengcopy ya, mengcopy file. Misalnya saya ingin mengcopy file di sini saya coba dulu pindah ke direktori, ke folder latihan 2 ya. Yaitu dengan mengetikkan perintah cd spasi kemudian backslash home backslash nama user Maulana Ahmad Fortuna, kemudian folder tujuan kita backslash misalnya latihan 2, kemudian enter, maka kita masuk ke latihan 2, kita cek apakah sudah ada isi filenya, ternyata belum, kita kembalinya sangat biar tidak terlalu banyak mengetik, yaitu dengan menekan tombol panah atas, lihat. Nah, sini tinggal kita ubah menjadi 1, maka kita akan kembali ke latihan 1. Kemudian bagaimana cara mengkopinya, yaitu dengan mengetikkan cp spasi kemudian backslash home backslash nama user Maulana Ahmad Fortuna, kemudian backslash folder awalnya yaitu latihan 1, kemudian backslash lagi. Yang ingin kita copy itu apa? Yang ingin kita copy adalah coba 1 filenya ya, coba 1.txt, jangan lupa. Kemudian spasi backslash home lagi backslash nama user Maulana Ahmad Fortuna, kemudian backslash folder tujuannya yaitu latihan 2, kemudian kita enter. Nah, ternyata berhasil ya. Bagaimana memastikan itu berhasil atau tidak? Kita pindah lagi ke folder latihan 2. Oke, kita pencet saja. Oke, kemudian kita cek ya ls. Ternyata folder file coba 1.txt sudah tercopy ke folder latihan 2. Kemudian saya ingin merubah nama nih dari coba 1 ke yang lain, yaitu dengan menggunakan mv ya. Menggunakan mv itu adalah perintah untuk merubah nama rename, yaitu mv, kemudian nama file yang sekarang yaitu coba 1.txt spasi nama file yang ini kita ganti, misalnya coba 1, misalnya kita rubah menjadi catatan 1.txt, kemudian kita enter. Kita cek kembali, ternyata coba 1.txt sudah berubah menjadi catatan 1.txt. Kemudian nih kita ingin memindahkan file ya, yaitu menggunakan perintah mv. Jadi mv ini ada 2 fungsi, yang pertama untuk merename, yang kedua untuk memindahkan file.
Jadi kita ketikkan mv, kemudian mv spasi backslash home spasi nama user Maulana Ahmad Fortuna, home Maulana Ahmad Fortuna, spasi backslash folder awalnya yaitu latihan 2, kemudian backslash nama filenya catatan1.txt spasi backslash lagi home, kemudian backslash nama user Maulana Ahmad Fortuna, backslash folder tujuan yaitu latihan 1, kemudian backslash nama filenya catatan1.txt. Kita enter ya. Semoga berhasil. Kita cek apakah sudah terpindah atau belum. Ternyata sudah. Kita coba pindah ke folder 1, folder latihan 1. Kita cek ls dan ternyata file catatan1.txt sudah terubah. Di sini saya ingin merename file latihan 2 yaitu mv ya, mv latihan2.txt spasi coba2.txt. Kemudian saya ls, ternyata sudah terubah. Oke. Kemudian setelah saya mengcopy file, memindahkan file, di sini saya ingin menghapus folder ya, menghapus folder, kemudian menghapus file. Yang pertama saya ingin menghapus folder latihan 2. Saya kembali ke folder latihan 2. Oke, saya sudah latihan 2, yaitu perintahnya rmdir. Rmdir fungsinya untuk menghapus folder. Apa nama folder yang dihapus? Yaitu latihan 2. Enter. Oh, ternyata violet. Kenapa violet? Karena ketika kita ingin menghapus folder latihan 2, maka kita harus keluar dulu dari folder latihan 2, yaitu kita bisa menggunakan perintah cd spasi titik. Ya, ini fungsinya untuk mengembalikan satu langkah atau satu direktori ke belakang. Kita enter, maka kita sudah kembali ke folder direktori Maulana Fortuna. Kita hapus yaitu rmdir spasi latihan 2. Kita enter, ternyata berhasil. Coba kita ls, ternyata latihan 2 jadi terhapus. Kemudian kita masuk lagi ke latihan 1. Kita hapus folder latihan 1 ya, rmdir latihan 1. Ternyata salah juga. Kenapa? Karena di dalam folder latihan 1 itu masih terdapat file. 3 file tadi yang kita tambahkan, yaitu coba 1, coba 2, dan catatan 1.txt ya. Jadi kenapa dia sistem itu tidak langsung menghapus? Karena bisa jadi file dari ketiga, bisa jadi file yang ada di dalam folder latihan 1 tersebut merupakan file penting, makanya dia tidak langsung menghapus. Jadi kita harus menghapus filenya tersebut. Setelah filenya kosong, baru kita bisa menghapus foldernya. Ya, kita bisa menghapus file dengan perintah rm. Kalau menghapus folder itu menggunakan rmdir, kalau file hanya rm. Kemudian spasi nama filenya. Ini saya menghapus coba1.txt. Oke, berhasil. Saya hapus lagi coba2.txt. Berhasil. Saya coba hapus lagi coba catatan 1.txt. Kemudian kita cek ls dan ternyata foldernya sudah kosong dari file. Kemudian kita keluar satu langkah, cd spasi titik, kemudian kita mkdir. Mkdir itu membuat file. rmdir latihan
latihan 1, kemudian kita enter, dan ternyata sudah terhapus ya. Kalau tidak percaya kita cek ls, dan ternyata latihan 1, latihan 2 sudah terhapus ya. Kemudian bagaimana kita ingin exit dari pengguna tertinggi? Gampang saja, tinggal mengetikkan exit, maka kita sudah keluar dari pengguna tertinggi, kita keluar dari root mode. Dan bagaimana cara kita membersihkan layar ini? Yaitu dengan mengetikkan clear, kemudian kita enter, maka layar akan dibersihkan atau dihapus ya. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan, masih banyak lagi yang belum saya jelaskan di video ini. Bisa jadi itu belum saya ketahui ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.